Ekonomi Indonesia kembali menunjukkan performa gemilang pada kuartal pertama tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,61% secara tahunan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52%, dan memberikan kontribusi lebih dari separuh produk domestik bruto nasional. Purbaya menegaskan, kuatnya daya beli masyarakat menjadi sinyal positif bagi perekonomian domestik. Tak hanya itu, investasi juga ikut menopang pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 1,79%. Sementara, belanja pemerintah menyumbang 1,26%. Pemerintah pun sengaja mempercepat penyerapan APBN sejak awal tahun. Langkah ini dilakukan agar efek pengganda ekonomi bisa dirasakan lebih cepat dan merata di berbagai sektor. Berbeda dari pola sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun, kini belanja negara diarahkan lebih agresif sejak kuartal pertama melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus terjaga di tengah tantangan global. Akankah tren positif ini berlanjut hingga akhir tahun? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Jadi kan bond BSF, jadi mungkin belum kita aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis, kita gunakan semua instrumen yang ada di kita untuk menjalankan itu. Belum pada saat sekarang belum sampai ngundang yang lain-lain, belum mengundang SMI atau INA atau yang lain-lain, belum kita pakai. Kita manage cash aja supaya bondnya lebih stabil. Yang kita pakai bisa sell, bisa cash kita. Jadi nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti treasury di private sector. Menarik sih, mereka tertarik sekali kita kasih challenge untuk menarik. Jadi concern saya begini, waktu Januari sampai April itu kan rupiah melemah 400 perak, dan yang keluar dari bermarket cuma 21 triliun, kan kecil. Kalau saya jaga di situ aja, pasti rupiahnya akan melemahnya nggak terlalu signifikan. Itu yang saya coba jaga. Minggu ini kita akan mulai masuk. Oh, lagi. Oh, suaranya gede nih. Apa? Utang di per Maret itu kan udah naik 2,9% dari yang Desember 9,7 triliun. Utang pemerintah, Pak. Utang pemerintah total naik 2,9 per Maret 2026, ini naik dari yang Desember. Waktu itu Februari lalu tuh saya pernah nulis, saya juga pernah nanya Bapak bilang ini masih aman lah gitu. Itu Februari ya Pak. Nah kalau sekarang gimana Pak? kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Kenapa lu nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%. Malaysia 60% lebih. Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, apa Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif. Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mengembangin usahanya, dia bisa utang kan? Tapi perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya. Utang dibagi dengan oke. Gitu kira-kira.
Jadi yang utamanya kita cuma dibilang ini, cukup mas berita pajak nanti malah ketutup yang lain. Jadi ngomong yang lain, jadi dilarang nih ngomong yang lain. Jadi gini, pada dasarnya ya, pajak nggak ada kebijakan yang kita buat untuk mengganggu dunia bisnis. Noise yang kemarin terjadi akan kita hilangkan ke depan. Langkah-langkah baru pajak hanya diumumkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya. Oke, nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lari pagi gimana Pak? Itu persiapan buat haji Pak. Terus gimana Pak? Persiapan hajinya gimana Pak sekarang? Ini kan ngomong santai. Udah lumayan lah. Udah ngerti, cuman mesti apalin doa-doanya, nggak apal-apal gua. Saya belum apal-apal doanya. Sama ibu sama 2 anak keluarga lah. Untung mudah-mudahan bisa. Apalagi nanya haji aja lu ya. Nanti pas haji dibotakin nggak Pak? Nggak, saya mau mesti cuman potong 3 rambut aja. Kalau dibotakin susah tembuhnya, udah tua. Nanti gue botak, kita pakai topi terus kalau ini, kalau jumpa pers. Oh, progresnya saya belum ini. Pak Rosan sama Pak Menko sudah ninjau Bali sana minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Yang jelas akan dibuat tim khusus untuk mempercepat proses itu. Jadi targetnya nggak lama diumumin lah. Bukan kami yang itu, Pak Presiden yang umumkan. Lagi. Kalau gaji buat pegawai Kopdes kan jadi APBN dari APBN Pak. Itu udah ketahuan belum Pak dari pusat? Udah, kita akhirnya harus bayar selama 2 tahun nggak terusan ya. Itu dari pos, itu kan sebagian dari dana Kopdesnya belum kepake. Kita mau masukin situ dulu, jadi nggak ada tambahan baru ke dana baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru karena sudah dialokasikan di situ, tinggal diinin sedikit. Pembiayaan himbara atau mereka kalau bilang itu kan kalau belum cicilannya kan cicilannya 40 triliun berarti kan belum dipakai semua kan, akan turun sedikit cicilannya dari situ mungkin dipakai dari APBN-nya dari situ. Soal pejabat pajak kemarin gimana Pak? Yang pejabat pajak kemarin yang Besok dilantik. besok dilantik. Dalam proses ya. PNM dalam proses pembicaraan dengan Danantara. Sepertinya udah dekat lampu hijau, kelihatannya sih mereka mau lepas. Kelihatannya tukar sama Geodik Pak kelihatannya. Saya mau minta dua-duanya nggak boleh sama dia. Secepatnya kita diskusi. Nanti siang itu kan untuk implementasinya mungkin perlu waktu, tapi persetujuan dalam bulan ini udah selesai. Tinggal langkah sana. Ada pencopotan pejabat nggak dalam waktu dekat? Kan besok dilantik. Besok dilantik. Iya. Siapa sih Pak yang dicopot? Besok ya. Kemarin yang dicopot gara-gara ngelosin anggaran ini Pak motor listrik Pak. Oh, antara lain Yang anggaran itu Pak. motor bukan motor listrik, motor MBG. Motor MBG ya. Motor listrik MBG. Anda mungkin Anda tebaknya sendiri. Ya, makasih ya. Ya. Dari BGN soalnya mau konfirmasi aja. BG yang bilang gitu. Oh, nggak tahu saya. Restrukturisasi bos gimana Pak? Hah? Ini restrukturisasi bos. Itu kan udah diputusin. Nanti ini sedang proses lanjutannya. Jadi Danantara sudah ngirim surat ke kita. Nanti kita balas hingga bisa
secara administrasi diproses dengan benar, tapi keputusannya udah selesai, tinggal dirapikan administrasinya. Segera. Bukan salah saya kan, sebelahnya juga lambat kan, tapi nggak akan cepat. Itu putusannya udah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat. Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya udah selesai. Kita sama Danantara udah clear. Cuman dijaga jangan sampai nanti ada proses hukum yang kelewat sehingga kita repot. Oke. Terima kasih ya. Kasih ya Pak.